Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar dan soleh solihah. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi hari ini masih di tema yang sama, yaitu tema 1, subtema 3, dan pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu yang pertama menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN. Yang kedua, menulis laporan tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN. Yang ketiga, menentukan bentuk operasi hitung campuran. Yang keempat, membuat soal cerita dengan menggunakan bentuk operasi hitung yang tepat. Yang kelima, menemukan pewarnaan patung yang tepat. Dan yang keenam, mendesain patung dengan lebih terampil. Masih ingatkah kalian negara-negara anggota ASEAN? Mari kita ingat-ingat lagi, dan ayo kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Yeay, semua masih ingat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna yang langka. Adakah yang tahu apakah itu flora dan apakah itu fauna? Pasti sudah pada tahu semua kan? Ya, flora adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan yang berada di habitat atau daerah tertentu. Sedangkan fauna adalah seluruh jenis hewan yang menempati wilayah tertentu. Sudah menjadi rahasia umum apabila negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna yang bervariatif, khususnya negara kita, negara Indonesia. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristiknya, flora dan fauna Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Indonesia Barat, yang kedua Indonesia Tengah, dan yang ketiga Indonesia Timur. Indonesia Barat dan Indonesia Tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur dipisahkan oleh garis Weber. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Indonesia Barat. Flora dan fauna di bagian ini disebut juga tipe Asiatis. Wilayah ini meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Untuk jenis flora di sini bersifat heterogen. Contohnya lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan juga damar. Sedangkan untuk flora endemiknya adalah bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi yang berada di daerah Bengkulu. Sedangkan untuk jenis fauna yang ditemukan sekarang diantaranya reptil, mamalia, burung, ikan. Dan fauna endemiknya adalah badak bercula 1, tapir, harimau Sumatera, orang utan, dan juga pesut mahakam. Yang kedua, Indonesia Tengah. Flora dan fauna di bagian ini disebut juga tipe peralihan. Wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Untuk jenis flora di daerah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan juga anggrek. Dan untuk jenis fauna di daerah ini banyak sekali hewan-hewan endemiknya, di antaranya komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Yang ketiga adalah Indonesia Timur. Flora dan fauna di bagian ini disebut juga tipe Australis. Wilayahnya meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya.
Untuk jenis flora di daerah ini yaitu pohon sagu dan nipah, pohon rasa mala, eukaliptus, dan juga matoa. Sedangkan untuk jenis fauna yaitu burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan juga kanguru pohon. Mari kita baca teks berikut ini. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan juga politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Kita harus rajin membaca, karena membaca adalah jendela ilmu, dan kita bisa memiliki banyak informasi tentang segala hal, tidak terkecuali mengenai ilmu matematika. Untuk matematika, kita tidak hanya membaca, tetapi juga perlu untuk memahami dan juga berlatih. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran. Sekarang, mari kita coba membuat soal cerita dengan menggunakan operasi hitung campuran. Contoh, gunakan angka 3, 5, dan 2 untuk membuat soal cerita. Artinya, kita diminta untuk membuat soal cerita yang memuat angka 3, 5, dan 2 dengan menggunakan operasi hitung campuran. Kita mulai ya. Ridho memiliki 3 buah permen. Kemudian kakak memberi Ridho 5 permen. Artinya, angka 3 dan 5 harus ditambahkan. Berarti harus ada satu operasi hitung lagi, tetapi harus berbeda. Kalau yang tadi sudah ditambah, yang berikutnya harus operasi yang berbeda. Bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa juga pembagian. Ridho akan memberikannya kepada 2 temannya. Itu artinya harus dibagi karena permen akan diberikan. Berapa permen yang diterima 2 teman Ridho? Mari kita bahas bersama-sama. Diketahui, Ridho memiliki 3 buah permen dan diberi kakak 5 permen. Akan dibagikan kepada 2 orang temannya. Yang ditanyakan, berapa buah permen yang diterima masing-masing teman Ridho? Jawab, buka kurung 3 ditambah 5 tutup kurung. Kita beri tanda kurung karena yang akan dibagikan adalah semua permen. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena teman Ridho ada 2 orang. Sama dengan, karena di sini ada tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah angka yang berada di dalam kurung. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, masing-masing teman Ridho mendapatkan 4 buah permen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah belajar tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN, khususnya flora dan fauna di Indonesia. Membuat soal cerita dengan menggunakan operasi hitung campuran. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.